Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dalam kesempatan ini, saya ingin menjelaskan terkait dengan bagaimana lokasi-lokasi problem itu mengangkat program atau produk unggulan di masing-masing lokasi. Nah, jika dua hal ini ada, ya, atau bahkan bisa lebih dari satu, maka program atau produk unggulan ini bisa menjadi ikon atau ciri khas dari sebuah lokasi tersebut, bahkan bisa menjadi ukuran kemandirian dari program yang sudah dilaksanakan selama ini. Begitu. Nah, untuk melihat bagaimana produk dan program unggulan tersebut, pertama yang harus kita cermati adalah bagaimana potensi dari masing-masing lokasi tersebut. Potensi itu ada dua, yaitu potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia. Potensi dari sumber daya alam adalah potensi lahan, potensi yang terkait dengan bagaimana kondisi alam sekitarnya di lokasi tersebut, bisa di kawasan pesisir, pedesaan, perkotaan, tepi hutan, masyarakat adat, dan sebagainya. Kemudian potensi sumber daya manusia adalah terkait dengan bagaimana adat istiadat, kebiasaan, ya, kemudian sosial, ekonomi, dan sebagainya. Mari kita cermati satu persatu. Potensi sumber daya alam ini kita bisa melihat dari bagaimana kondisi tanahnya. Misalnya jika tanahnya potensial, itu bisa dijadikan sebagai bahan pembuatan keramik misalnya, produk keramik. Atau kalau tanahnya subur, bisa digunakan untuk produk sumber daya pertanian, perkebunan, kehutanan, begitu. Atau juga untuk industri seperti batu bata, genteng, dan sebagainya. Ini tanah. Kemudian potensi yang kedua adalah potensi air. Nah, ini bisa kita lihat kalau daerah lereng gunung, ini bisa terdapat banyak mata air di sana. Kalau daerah bawah, ya biasanya pengaturan irigasi, ketersediaan air irigasi, atau penggunaan air tanah. Bahkan ada beberapa lokasi yang permukaan air tanah itu hampir sama dengan permukaan tanah. Bahkan beberapa tempat itu hampir sejajar, bahkan akan timbul genangan-genangan. Sehingga ketika terjadi hujan beberapa jam saja, genangan air itu baru bisa pergi setelah beberapa hari, bahkan sampai berminggu-minggu. Yang ketiga adalah terkait vegetasi, misalnya terkait dengan kekayaan plasma nutfah atau kekayaan keanekaragaman hayati yang ada di sana. Nah, dari tanaman itu bisa diberdayakan misalnya untuk sumber jamu, rempah, atau biofarmaka. Bisa juga untuk sumber pangan, bisa juga untuk tanaman buah-buahan yang potensial, yang menarik, begitu ya. Bisa juga dikembangkan menjadi one village, one product, di mana satu desa mempunyai satu potensi unggulan. Ada juga yang potensi dalam bentuk kayu, sehingga bisa menjadi bahan baku industri. Yang keempat adalah terkait potensi hewan. Nah, hewan ini bisa kita kategorikan peternakan, ya, peternakan kambing, sapi, kerbau, kemudian unggas, babi, dan sebagainya. Kemudian ada perikanan. Nah, perikanan ini kalau di pesisir ya bisa perikanan air payau, bisa juga perikanan tangkap kalau itu melaut gitu ya. Bisa juga perikanan air tawar yang biasa kita lihat di berbagai pedesaan maupun daerah-daerah pedalaman dan lereng gunung. Yang kelima, terkait dengan batuan atau sumber daya geologi. Nah, bisa jadi di satu lokasi itu merupakan produk bahan tambang yang berpotensi untuk menjadi produk unggulan, misalnya batu akik, batu alam, batu marmer, dan sebagainya. Juga yang tidak kalah menariknya adalah potensi topografi, yang ini bisa digunakan untuk misalnya potensi pariwisata, ya, produk-produk pemandangan yang indah di mana sekarang sangat disukai. Era pasca pandemi ini adalah bagaimana wisata-wisata yang sifatnya untuk selfie atau pemandangan alam. Nah, ini adalah beberapa contoh produk, misalnya yang dalam gambar ini adalah anggur, kemudian kelengkeng, kemudian pisang. Ya. Ini juga adalah produk-produk unggulan, jadi yang sebelah kiri ini
Mamai Sapote atau sawo jumbo, kemudian alpukat, ada juga durian, dan ini adalah mangga red ivory. Jadi sebenarnya kalau di satu lokasi itu bisa ditanami apa saja, dan masyarakat bersepakat untuk mengembangkan suatu komoditas, maka di situ bisa dikembangkan menjadi one village, one product, atau satu lokasi mengembangkan satu komoditas unggulan, atau juga mengembangkan satu produk unggulan, ya, atau program unggulan, gitu ya. Nah, kalau yang ini adalah porang, ya, porang yang ini biasanya ekspor ke Jepang, yang bisa potensial untuk dijadikan makanan untuk seperti ini, seperti merek di sini ini, agar kita bisa untuk diet dan sebagainya. Nah, kalau potensi ternak bisa dikembangkan untuk ternak kambing, ternak sapi, ya, ternak kambing etawa dan sebagainya, begitu. Kemudian potensi yang kedua adalah potensi sumber daya manusia. Di sini bisa kita pilihkan misalnya terkait dengan potensi sosial, yaitu gotong royong, kearifan lokal yang bisa dilaksanakan oleh masyarakat sekitar. Jadi gotong royong ini didasari oleh budaya ketimuran, di mana masyarakat masih saling membutuhkan, ada interaksi, ada komunikasi di antara masyarakat, sehingga mereka terjadi hubungan sosial yang lebih baik. Bahkan ada yang namanya kearifan lokal, yang biasanya sesuatu kebiasaan yang dipercaya, diyakini, dan dilaksanakan oleh banyak orang. Dan kearifan lokal ini juga mirip dengan budaya, ya, budaya atau adat istiadat atau seni. Jadi misalnya ada merti desa, merti kampung, merti gunung, dan sebagainya. Ada juga upacara keagamaan yang kadang tercampur dengan upacara adat istiadat, yang ini bisa menjadi sebuah potensi. Jadi bisa ke arah produk unggulan maupun program unggulan, gitu ya, desa adat dan sebagainya. Kemudian yang potensi ekonomi ini yang lebih kita kembangkan sebagai potensi UMKM ataupun produk-produk unggulan yang dihasilkan. Nah, sebenarnya kalau kita mau jujur, antara program dan produk unggulan ini mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Kadang-kadang program unggulan juga didukung oleh produk unggulan, atau produk unggulan ini juga bisa memicu program unggulan yang ada di lokasi tersebut. Nah, masing-masing silahkan untuk mengintrospeksi atau untuk melihat ke dalam lokasi masing-masing sebenarnya produk unggulannya apa, program unggulannya apa. Nah, kalau sudah ada program-program unggulan atau produk-produk unggulan, ini contohnya adalah seperti ini, apabila produk-produk itu sudah dilirik oleh pemerintah daerah untuk dikembangkan, begitu. Kemudian bagaimana mengembangkan produk unggulan atau program unggulan yang bisa kita sebut sebagai UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, ya, karena program itu pun bisa disebut UMKM kalau misalnya sebuah Pok Darwis yang mengembangkan pariwisata desa misalnya. Nah, bagaimana caranya mengembangkannya? Satu adalah model pemasaran terbuka atau menggunakan media sosial, gitu ya. Karena sekarang eranya 4.0, di mana kita bisa berkomunikasi dengan siapapun secara digital dimanapun. Ini sangat sangat potensi sekali untuk mengembangkan ke arah manapun atau pemasaran secara terbuka. Yang kedua adalah bagaimana UMKM dapat memasarkan tanpa tergantung dari event pemerintah, karena ada sebagian UMKM ini yang sepertinya berlangganan kalau pemerintah ada event baru mereka berbondong-bondong untuk berebut pameran, padahal kadang-kadang juga kurang efektif, gitu ya. Bahkan promosi yang dilakukan oleh diri sendiri dengan cara lewat grup WA dan sebagainya itu kadang-kadang malah lebih objektif. Kemudian juga butuh inovasi produk. Ingat, dalam inovasi itu tidak selalu berhasil. Tapi orang yang selalu berinovasi biasanya nanti akan menghasilkan inovasi yang luar biasa yang makin lama makin disukai oleh banyak pelanggan. Kemudian juga butuh pengemasan produk, ya, karena pengemasan yang baik itu akan meningkatkan value. Sama seperti kita membeli produk langsung, biji per biji dengan produk yang dikemas dengan baik, apalagi tempatnya di etalase, di ruang ber-AC, di sebuah supermarket, itu nilainya akan berkali lipat dibanding kita beli langsung di tempat eceran di tepi jalan. Kita juga perlu ketika mengembangkan itu butuh database, ya. Database ini kadang-kadang kita perlu mencermati bahwa sebenarnya produk unggulan kita, program unggulan kita ini kapan mulainya, siapa yang mendukung, produknya bentuknya apa, keunggulannya apa, sudah sampai pelanggan mana saja, dikirim kemana, atau kalau itu programnya itu sudah didatangi oleh siapa saja, siapa penggunanya, siapa yang studi banding ke lokasi ini. Nah, data-data itulah yang perlu
explore gitu ya, sehingga itu akan menunjukkan bahwa memang benar-benar program unggulan. Kalau produk unggulan ya sejauh mana pemasarannya, kontribusinya. Bahkan yang terpenting adalah kontribusi terkait dengan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Bagaimana program dan produk unggulan tersebut bisa memberikan keuntungan secara ekonomi, artinya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, keuntungan sosial bisa membuat tambah guyup rukun atau ke arah semangat kebersamaan yang tinggi, dan lingkungan, jadi produk itu pun aman, tidak menimbulkan sampah ataupun limbah yang mencemari, dan mungkin bisa produk atau program itu langsung diikuti dengan sebuah pengelolaan limbah dan sampah yang memadai. Misalnya saja pengelolaan desa wisata, ini kan terkesan hanya merupakan kunjungan, tapi kita harus ingat bahwa yang namanya wisata akan sangat dekat dengan dampak limbah dan juga dampak sampah yang ditimbulkannya. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan UMKM itu, satu adalah mencari pasar dulu baru membuat produk. Ini sebuah tips saja. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah produk itu ya lihat pasarnya dulu. Kalau ternyata pasarnya itu sudah banyak yang membuat, ya mungkin nggak akan laku. Kemudian perlu kemasan yang menarik, ya seperti yang tadi itu. Kemudian tidak, inovasi juga tidak selalu berhasil, gitu. Ini harus diingat. Kemudian pameran UMKM itu diharapkan beraneka, ya, bisa pupuk, bisa makanan, bisa produk-produk teknologi tepat guna dan sebagainya. Juga kadang-kadang dengan semakin tinggi atau semakin majunya sebuah pengembangan masyarakat, kadang-kadang juga perlu kartu UKM. Nah, kartu ini diharapkan mempunyai akses kelembagaan keuangan tanpa agunan, yang ini akan memudahkan masyarakat. Karena untuk pengembangan ekonomi itu sebenarnya UMKM yang punya posisi strategis untuk mampu berkembang secara cepat, apalagi di era pasca pandemi dan era digital ini. Demikian, semoga bermanfaat dan selamat berkompetisi untuk menggali apa sih produk dan program unggulan yang Anda punya di lokasi Anda. Bisa lebih dari satu, yang terpenting ketika Anda mengatakan produk atau program unggulan, Anda harus punya alasan yang jelas, alasan yang detail, apa dan mengapa itu disebut sebagai unggulan di lokasi tersebut. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.